Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan supervisi praobservasi ya, di mana nanti teman-teman sebagai guru kelas A dan sebagai guru kelas B yang akan melaksanakan pembelajaran pada hari Rabu besok. Secara terperinci dengan pembelajaran teman-teman, maka saya akan melakukan supervisi praobservasi. Pada pelaksanaan pembelajaran yang nantinya teman-teman akan laksanakan, apakah tujuan pembelajaran teman-teman yang ingin dicapai pada peserta didik kelas A maupun di kelas B? Bagaimana Bu Ayu selaku wali kelas TKB pada tujuan pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan pada kelas TKB? Ya, untuk kedepannya saat itu kalau mau diobservasi pada hari itu saya akan pada topik telepon atau HP pada tema alat komunikasi elektronik. Itu tujuannya yang akan saya lakukan pada itu adalah anak itu akan memahami etika cara berkomunikasi. Terus anak akan mengenal angka itu pada dia, angka di iPad-nya itu, di HP-nya itu ya. Terus anak itu dapat membedakan telepon kabel dengan telepon smartphone saat ini yang layar sentuh itu. Dulu kan teleponnya pakai kabel gitu ya, seperti itu. Itu yang akan difokuskan pada saat hari itu. Untuk kegiatannya, kegiatan berdiferensiasi ya, untuk itunya PP-nya dengan menggunakan metode deep learning ya, dengan pembelajaran bermakna dan kontekstual. Fisiknya dengan menggunakan seperti nanti akan menggunakan HP, smartphone, atau nanti akan menempelkan potongan kertas sebentuk telepon itu kabel, dan nanti akan teleponnya itu akan digunakan untuk mewarnai atau menggambar menggunakan handphone gitu. Kalau dulu saya sudah pernah menggunakan handphone untuk langsung berkomunikasi dan menulis pesannya lewat suara dengan anak-anak. Untuk kali ini akan menggunakan smartphone-nya untuk seninya untuk menggambar lewat HP seperti itu. Tidak hanya bisa menggambar lewat, biasanya kan hanya menggambar kertas biar anak nggak bosan, nanti anak-anak menggambarnya lewat HP seperti itu. Bisa HP tidak hanya untuk game, jadi bisa untuk dimanfaatkan untuk seni, untuk komunikasi dan lainnya. Kegiatannya berdiferensiasi, nanti bisa anaknya bisa memilih. Berarti untuk kelas TKB sudah sesuai ya dengan kurikulumnya. Kegiatan pembelajaran mendalam tentunya kita karena sudah mengikuti pelatihan pada kemarin sekolah penggerak ya. Kemudian dilanjutkan dengan kinerja. Jadi teman-teman diharapkan untuk wali kelas baik itu TKA maupun TKB diterapkannya sesuai dengan modul ajar atau FTP setiap harinya. Nah, untuk strategi dan metode pembelajaran tadi menggunakan apa Bunda? Dengan metode pendekatan deep learning dan bermakna dan menggunakan kontekstual. Ya, konkret dan ya. Nah, secara TKB ya. Nah, bagaimana jika ada peserta didik atau salah satu peserta didik yang kurang aktif atau pasif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas ini? Padahal Bu Ayu selama ini sudah luar biasa, sudah menerapkan semua strategi dan metode pembelajaran sesuai dengan deep learning. Ya, biasanya selalu ada salah satu anak yang tidak mau mengikuti kegiatan, atau nanti tidak mau tapi ada salah satu, nanti kita bujuk dulu, atau kita kalau ada anak yang masih kurang fokus kita alihkan dengan, kalau capek kan kurang fokus kita alihkan dengan tepuk-tepuk dulu atau SBY. Kemudian kita nanti tanya dia nggak mau yang kegiatan yang mana, maunya ini saja, sudah nggak apa-apa, jangan dipaksa seperti itu. Nanti kalau biasanya kalau sudah teman-temannya mau, jadi dia lama-lama akan mengikuti sendiri. Jadi saya tidak memaksa, kalau tidak mau melakukan semuanya ya tidak apa-apa, ya
pilih salah satu yang dia paling suka. Berarti tidak memaksakan kehendak ya. Intinya pembelajaran pada kelas ini juga berpusat pada peserta didik ya, secara kontekstual. Oke, terima kasih. Untuk yang di kelas TKA juga sudah sesuai ya, alhamdulillah ya, selaku wali kelas TKA sudah sesuai dengan strategi dan metode pembelajaran, yaitu dengan development ya, karena kami juga sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilatih oleh BPPK Provinsi Jawa Timur. Nah, bagaimana jika TKA juga melakukan hal yang sama terhadap peserta didik? Pasti ada yang kurang aktif di kelas, itu pasti ada. Apalagi di kelas saya itu ada yang 2 anak, satu anak itu gila, yang satunya itu sangat aktif dan nggak bisa dipegang, itu nggak bisa dikendalikan. Tapi alhamdulillahnya saya punya guru pendampingnya. Kalau saya lagi pembelajaran, itu guru pendamping bisa mendampingi anak tersebut, jadi bisa mengkondisikan kelas. Alhamdulillah bisa terkondisikan ya, intinya karena TKA mungkin usianya masih jadi harus perlu adanya guru pendamping juga untuk bisa mengatasi bagaimana caranya supaya peserta didik kita itu aktif semuanya dengan mengikuti strategi dan metode pembelajaran yang kita sampaikan pada saat itu. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, setelah selesai pembelajaran yang nantinya teman-teman akan lakukan pada besok hari Rabu, bagaimana teman-teman melaksanakan penilaian, melakukan penilaiannya kepada peserta didik baik itu TKA maupun TKA. Untuk penilaian saat itu nanti yang masuk fungsi penilaian checklist, catatan anekdot dan hasil karya. Untuk checklistnya nanti kan saya lagi membuat tentang telepon handphone ya. Nanti yang masuk checklist itu anak dapat itu mengenali angka 1 sampai 10. Nanti saya suruh akan mencatatkan angkanya, nanti untuk telepon, nanti kan saya membuat kayak telepon bisa didapat di tembok seperti itu. Nanti itu masuk ke checklist. Terus catatan anekdot nanti saya mengamati anak-anak itu kayak bergantian untuk memakai alat-alat itu atau bergantian terus memakai handphone aslinya. Nanti soalnya kan terbatas apa yang dipakai seperti itu. Untuk hasil karyanya nanti bisa masuk membuat itu kolase telepon, terus dapat seninya nanti menggambar lewat HP tadi nanti dimasuk. Dan saya juga nanti akan saya kayak setiap harinya mau video keseluruhan potongan pendek-pendek itu nanti saya edit dan saya ikut pembelajaran itu bikinnya. Biasanya saya masukkan ke sosial media saya sendiri atau di lembaga. Atau ya saya kirim di grup juga kalau Ya, sangat antusias sekali dan semangat sekali untuk wali kelas TKB ya. Sesuai penilaiannya juga sudah sesuai dengan kegiatan pada hari itu. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran, penilaian perkembangan dan instrumen sudah dilakukan semuanya. Semoga tetap bisa jadi pembiasaan atau bisa menjadi komitmen bersama bahwasanya setiap pembelajaran selalu ada yang namanya penilaian untuk perkembangan anak dan sesuai dengan capaian perkembangan peserta didik kita, sesuai pembelajarannya yang secara kontekstual. Dan tak kalah juga untuk yang kelas TKA dilakukan pada penilaian dan instrumen pada perkembangan anak. Nah, mungkin ada perbedaannya karena terpaut dengan usia. Nah, bagaimana untuk yang TKA, Putri Tila Untari selaku wali kelas? Ya, untuk kelas TKA penilaiannya ya sama, kan emang observasi, checklist, anekdot sama foto ya dulu semuanya. Nah, bisa biasanya kan kalau per hari ini topiknya TKA sudah bagasi, jadi kita anak-anak maunya polisi, jadi besok insya Allah kita membahas tentang polisi. Nah, kegiatan saya menggambar bentuk geometri, jadi anak bisa menyebutkan bentuk geometri, membedakan misalnya ada gambar pistol itu bentuknya segitiga, terus borgol lingkaran. Anak-anak bisa menyebutkan macam-macam alat kerja polisi juga. Terus ada puzzle jalan polisi, itu maksudnya bisa di anekdot juga bisa, dimasukkan ke hasil karya juga bisa. Dan bisa menyusun
menghubungkan jalan polisi menuju mobil polisi. Terus yang ketiga ada role play atau simulasi lalu lintas. Nah itu juga bisa dimasukkan di anekdot berupa tingkah laku anak atau cara bicara anak kepada temannya, yaitu disiplin anak, kemudian itu masuk di checklist juga bisa. Terus melatih motorik kasar dengan bermain jalan, berhenti, lari. Terus ada yang terakhir kegiatannya yaitu kreasi lalu lintas. Itu bisa dimasukkan di asesmen foto hasil karya. Hasil karya seperti itu. Jadi sudah terlaksana semuanya ya. Penilaian itu dari mulai anekdot, hasil karya, kemudian ada video-video foto yang diunggah ke sosial media juga sudah terlaksana. Kemudian pada saat ada peserta didik yang kurang aktif atau masih pasif, padahal sudah sesuai dengan metode dan strategi pembelajaran di kelas, tapi yang namanya anak-anak dan usianya juga terkadang masih belum ini yang untuk TKA, jadi beda. Terkadang juga untuk topiknya di kelas TKB sudah selesai, sudah melampaui, terkadang TKA ada kendala seperti itu, ya tidak apa-apa. Yang penting pembelajaran teman-teman semuanya ini di lembaga TKB bahasa ini sudah kontekstual ya. Intinya sudah menggunakan pendekatan deep learning dan berpusat pada peserta didik. Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya hari ini. Teman-teman selaku wali kelas TKA dan TKB hari ini sudah melaksanakan supervisi pra observasi. Nah, semoga pada saat observasi besok teman-teman diberi kelancaran dan kemudahan. Intinya saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah antusias dan telah sangat aktif sekali dan sangat kreatif dalam pembelajaran maupun dalam melaksanakan kegiatan, dan terima kasih atas kerja nyata hari ini dan semoga besok diberi kelancaran. Baik, itu teman-teman, bila ada kekurangan atau kesalahan dari saya selaku kepala sekolah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi, oh indah sekali. Ku mau jadi polisi kuat berani, dengan topi lucu, jaket berkilau, mobil sirine biru, misi menolong. Aku mau jadi polisi hebat, melindungi kamu aman setiap saat, dengan senyum tangguh tetap waspada. Cita-citaku menjadi polisi kita. Melangkah maju, tugasnya serius. Penjahat-jahat pasti ketakutan, menolong warga ini cita-citaku. Aku mau jadi polisi secepatnya. Asik HP baruku, ada aturannya yo. Di rumah dan sekolah, aku bisa telepon darurat, ambulans dan pemadam, menggambar bunga warna-warni di layar yang cerah sekali. Putra bangsa anak hebat, belajar sambil bermain. Putra bangsa anak kreatif, hore! Asik HP baruku, ada aturannya yo. Di rumah dan sekolah, aku bisa telepon darurat, ambulans dan pemadam, menggambar bunga warna-warni di layar yang cerah sekali. Putra bangsa anak hebat, belajar sambil bermain. Putra bangsa anak kreatif, hore! Asik HP baruku, ada aturannya yo. Di rumah dan sekolah,
Aku bisa telepon darurat, ambulans dan pemadam, menggambar bunga warna-warni di layar yang cerah sekali. Putra bangsa anak hebat, belajar sambil bermain. Putra bangsa anak kreatif, hore! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, hari ini kita akan melakukan pasca supervisi observasi. Ya. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya, kita bertemu kembali di supervisi. Nah, teman-teman tadi sudah melakukan ini ya pembelajaran dan saya sudah melakukan observasi, yaitu supervisi pada pelaksanaan observasi hari ini. Nah, teman-teman, nanti saya akan memberi pertanyaan kepada teman-teman semuanya, yaitu bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan, apakah teman-teman sudah sesuai dengan modul ajarnya atau RPP-nya, baik TKA maupun TKB. Seperti yang saya sebutkan, di kegiatan ini ada 4 kegiatan, yaitu yang pertama menggambar bentuk geometri alat-alat polisi, yang kedua yaitu puzzle jalan menuju mobil polisi, dan yang ketiga simulasi lalu lintas, keempat membuat kreasi lampu lalu lintas. Terus yang terakhir yaitu penutupan, sama seperti biasanya ada kita bertanya bagaimana perasaannya hari ini, recalling, dan sebagainya. Semuanya ya sesuai. Untuk TKB bagaimana? Sudah lengkap dan sudah sesuai. Bisa minta tolong dijelaskan untuk kegiatan pembelajaran pada saat observasi tadi. Ya, insya Allah sudah sesuai karena pelaksanaan pembelajaran kegiatan itu dimulai dari sama pembukaan. Ini untuk pembukaan dia mulai dari persepsi awal itu pada waktu monosikl atau lingkaran itu diajak diobservasi, diajak anak itu dikasih pertanyaan supaya nanti anak ya. Setelah itu sudah anak diajak kayak nyanyi lagu atau mendengarkan kegiatan ini. Dan kegiatan ini kemarin ada bagaimana terbagi dengan tertib dalam kelompok dengan menempel bagian kemarin menggunakan handphone atau terus nempel, terus dilakukan penutupan recalling, hasil karya menggambar itu digital sertifikasi metodenya itu metode menggunakan metode learning by doing dan bermain peran simulasi dengan nomor itu nomor darurat, menelpon, memencet angka-angka yang ditempel pada tembok itu HP itu kayak seperti itu. Terus pengelolaan waktunya itu waktu berjalan alhamdulillah cukup baik, meskipun kegiatan menggambar di aplikasi itu ada sedikit membutuhkan waktu karena anak kan baru adaptasi seperti itu, baru untuk touch screen gitu ya, menggambar menggunakan layar di HP seperti itu. Tapi anak sudah berani ya, sudah ada interaksinya baru bisa aktif ya. Kemudian untuk TKA bagaimana pengelolaan pembelajaran dengan metode dan kegiatannya, strateginya, apakah sudah efektif? Insya Allah sudah efektif, dan banyak anak yang mulai tertarik dengan bermain yang bervariasi. Kemudian kemarin saya tanyakan kan bagaimana cara jika ada anak yang masih pasif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, padahal kegiatannya itu sudah menarik. Nah, apakah pada saat observasi tadi pada kegiatan pembelajaran adakah anak yang kurang aktif? Untuk interaksi dan pengelolaan kelas, interaksi guru dan anak itu alhamdulillah semua anak itu terlibat aktif karena menggunakan media langsung HP gitu. Jadi anak-anak langsung tertarik gitu. Anak-anaknya fokus untuk melihat replika HP raksasa, menggunakan itu menggambar menggunakan HP gitu. Untuk keterlibatannya anak itu insya Allah semua anak terlibat aktif menggunakan media digital yaitu HP dan replika tadi ya. Untuk menangani anak yang kurang fokus tadi, anak yang kurang fokus diajak terlibat langsung dalam simulasi menekan angka yang ditempel di tembok tadi replikanya, dan diajak
ayo ini aku mau main yang mana seperti itu, nanti ajak dulu mau main yang mana dulu seperti itu, biar nanti tidak saling berebut seperti itu. Dan akhirnya peserta didik, salah satu peserta didik tadi yang masih pasif bisa antusias kembali ya, menarik perhatian dan juga bisa interaksi dengan efektif untuk mengikuti kegiatan bersama teman-temannya. Ya, itu adalah untuk TKB. Alhamdulillah ada kendala peserta didik yang masih pasif sudah teratasi dan menjadi peserta didik yang semuanya mengikuti dan antusias semuanya. Mungkin untuk yang TKA apakah ada kendala juga? Iya, ya ada. Jadi satu orang itu yang saya sebutkan sebagai itu dia berebut sama temannya. Jadi harus dipisahkan, saya sendirikan karena memang tidak bisa kalau digabung. Kita memahami kalau anak itu memang spesialnya seperti itu. Pendampingan ya, ada pendampingan yang lebih khusus gitu untuk menangani. Jadi dia juga bisa bermain. Tapi alhamdulillah hari ini teratasi semuanya ya. Alhamdulillah. Untuk media dan sumber belajarnya apakah juga sudah efektif dan menarik? Insya Allah sudah. Karena tadi anak mau terlibat langsung berarti medianya sudah efektif, sudah menarik anak. Nah, karena medianya juga sudah menarik, anak-anak juga sudah tertarik, antusias ya. Mungkin untuk hari-hari berikutnya pembiasaan pembelajaran di setiap harinya perlu ditingkatkan lagi juga supaya tidak ada kendala atau supaya tidak ada peserta didik yang pasif. Semoga di hari berikutnya peserta didik kita semuanya menjadi antusias dan menarik pada pembelajaran di kegiatan setiap harinya. Nah, setelah pembelajaran selesai, baik itu wali kelas TKB maupun TKA, itu kan pasti ada review ya, ada penilaian. Nah, apakah penilaian itu sudah terlaksana untuk hari ini pada saat observasi pembelajaran di setiap kegiatannya masing-masing, baik itu TKB maupun TKA? Monggo dari TKB dulu. Untuk cara penilaian seperti yang kemarin sudah disampaikan, itu penilaian dilakukan melalui observasi langsung pada setiap anak saat anak bekerja melalui hasil karya, pada menempel melipat pola sebuah telepon seperti itu dan hasil gambar digitalnya. Nah, sesuainya menggunakan instrumen checklist, anekdot dan foto bisa sesuai karena memotret perkembangan anak itu juga mulai perkembangan kreativitasnya anak dan pengenalan anaknya. Penilaiannya sama dengan TKB, istilahnya pun sama menggunakan checklist dan hasil karya foto itu sendiri. Kalau di kegiatan simulasi itu anak-anak paling aktif di kegiatan simulasi karena dia memerankan polisi itu bagaimana, terus kalau ada anak yang menyerobot itu bagaimana, itu dia anak-anak sangat aktif. Kalau di kreasi lalu lintas, dan itu bisa dimasukkan di hasil karya sebagai foto. Mungkin karena langsung dipraktekkan lumayan peran, jadi anak-anak sangat antusias ya dan sangat aktif sekali. Untuk kelebihannya dalam pemanfaatan teknologi digital tadi ya, menggunakan HP, jadi tadi bukan hanya video, tapi memberikan kepercayaan diri anak itu dalam menghadapi perangkat elektroniknya, mengenalkan anak seperti itu. Ya, dalam perbaikannya itu perlu penataan letak itu handphonenya itu perlu lagi ya gitu, kurang nanti bisa medianya nanti biar anaknya itu tidak terlalu menunggu temannya. Soalnya kan butuh HP untuk merekam, juga untuk HP untuk medianya untuk dilakukan pekerjaan untuk lebih medianya. Ya mungkin untuk pertemuan berikutnya atau lain waktu bisa solusinya untuk meminta wali murid pinjam HP-nya seperti itu ya. Jadi biar medianya itu lengkap. Karena tidak mungkin ya, misalnya HP itu tersedia banyak untuk yang HP beneran atau yang untuk mainan. yang untuk HP media nyata. Karena kan menggunakan kayak aplikasi itu
dalam tema art komunikasi ya. Untuk tindak lanjutnya itu anak-anak akan diajak untuk bercak tema. Bercak tema, kalau dilanjutkan, oh ini loh alat elektronik, tidak hanya untuk belajar di kelas, yang itu hanya untuk gambar atau medianya apa, jalan-jalan membuat karya, tapi diajak terus, wah ini loh kayak misalkan radio ya, nanti kan biasanya anak cuma dapat suaranya saja waktu di kelas, misalkan TV recorder seperti itu. Ini nanti anak-anak mau diajak terima langsung ke pusatnya seperti itu. Wah ini loh asal suaranya radio dari sini seperti itu. Nanti langsung diajak ya, baik itu TKA maupun belajar bersama ya seperti itu. Terima kasih teman-teman atas kajian hari ini, kerjasamanya hari ini. Pasca observasi sudah selesai ya. Terima kasih, semoga dengan diadakannya supervisi, langkah-langkah supervisi baik dari kemarin yaitu pra supervisi, observasi, dan pada saat supervisi, saat observasi hari ini dan hari ini alhamdulillah sudah terselesaikan yaitu supervisi pasca observasi. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Guru Wali kelas TKB Ibu Ayu ya, yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya selaku kepala sekolah tentang observasi dan pasca observasi hari ini.